ben weroh hakodes Elohe Echad. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala karya penebusan-Mu yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Atas penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Atas perlindungan-Mu yang senantiasa menaungi kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara secara sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami, roh dan jiwa kami untuk mendengarkan sabda, firman, sumber dari segala kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 4 saja. Lukas pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 4. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat jawab ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang keempat. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya. Kita akan menyimak bersama-sama, memperhatikan, membaca, dan karena firman itulah yang akan menumbuhkan daripada iman percaya kita. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yesus adalah peristiwa. Saya ingin tekankan kata-kata ini. Bukan konsep tentang keagamaan atau ketuhanan. Bukan juga wacana, pikiran, hasil akal budi. Dan bukan juga ideologi. Dan tidak lagi dan sangat bukan mitos atau legenda. Apa bedanya? Kalau berupa konsep tentang ketuhanan atau keagamaan, hanya merupakan tentang adanya Tuhan. Tuhan itu esa,
Tuhan itu ada. Tetapi kita tidak bisa tahu bagaimana dia. Bagaimana dia. Caranya dan sebagainya kita tidak bisa tahu. Pokoknya misteri. Dan jangan selidiki tentang Tuhan. Itu merupakan konsep. Yang penting engkau percaya, mengimani semua kitab suci yang disampaikan melalui nabi-nabi. Itu saja. Kalau wacana, hasil pikiran, akal budi manusia, manusia berusaha dengan pikirannya untuk menemukan ada sesuatu yang lebih berkuasa dari diri kita. Dan itu pasti Tuhan. Dan karena Tuhan itu baik, maka hendaknya kita melakukan semua kebaikan-kebaikan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tidak ada kebaikan di dalam manusia. Itu hasil pikiran. Hasil wacana akal budi. Sehingga dia tidak tahu bahwa manusia itu telah mengalami kehancuran total karena dosa. Mereka tidak tahu. Mereka ingin berusaha membayar baik dan buruk menurut ukuran mereka. Jadi perhatikan, ketika jatuh dalam dosa, engkau bisa menjadi Tuhan untuk menentukan baik dan buruk. Nilainya sudah baik dan buruk, bukan lagi nilai Tuhan. Lalu selanjutnya kita kekristenan ini percaya Yesus itu bukan ideologi. Kalau sebuah ideologi itu hasilnya, ya artinya bagaimana sebuah ide, cita-cita yang harus diperjuangkan dan tentang Tuhan. Karena itu harus diperjuangkan oleh kita, dipertahankan, dibela. Dan orang harus taat dan turut kepada pemikiran ideologi kita. Dan kalau tidak, mereka musuh kita yang harus dimusnahkan. Itu agama ideologi. Itu bedanya. Saya ingin menjelaskan ini supaya kita bisa tahu. Apalagi legenda. Legenda pernah saya sudah jelaskan. Sebuah cerita mitos. Ya, yang tidak ada bukti dan saksinya. Dan pelaku-pelakunya juga pelaku mitos. Sehingga tidak bisa dilacak. Ya. Siapa itu Zeus? Ya, siapa itu Thor? Pokoknya pelakunya tidak bisa dilacak karena tinggalnya di Jupiter. Ya, di Venus, planet sana. Jauh. Sehingga dengan demikian itu namanya mitos. Tapi kekristenan adalah peristiwa. Peristiwa Tuhan, peristiwa umat Tuhan, peristiwa pekerjaan Tuhan, peristiwa. Itu bedanya. Karena itu dikatakan pada ayat yang pertama, ditujukan kepada Theophilus yang mulia, seorang pejabat Romawi, penganut Helenis, yang sudah bertobat, dan mengetahui semua peristiwa itu. Bertukar pikiran dengan Lukas. Dan Lukas, dia akan menyusun secara terinci. Karena dia seorang tabib, seorang dokter. Pasti dia menjelaskan itu dengan segala sesuatunya sempurna. Karena itu dikatakan di sini, mari kita perhatikan ayat yang pertama. Suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Tentang peristiwa-peristiwa. Artinya, peristiwa Yesus itu adalah dimensi ruang dan waktu. Ada juga dimensi sejarah. Ya. Karena itu peristiwa.
Saya ingin menyatakan kata peristiwa itu pragma. Pragma di dalam bahasa Yunaninya. Pragma artinya perbuatan, urusan, hal-hal, perkara-perkara. Bahkan diterjemahkan di dalam Ibrani 11 ayat 1. 11 ayat 1. Bukti. Pragma itu artinya bukti dari segala sesuatu. Karena itu ini yang disampaikan, ini kitab suci kita adalah kitab suci bukti, peristiwa terjadi. Jadi semua itu peristiwa dari kitab Kejadian awal sampai Wahyu, peristiwa. Kita harus mengimani itu peristiwa seperti sejarah di dalam kehidupan kita. Karena itulah peristiwa itu terjadi. Kata-kata telah terjadi memakai kata pleroporeo, terjadi, menyelesaikan seluruhnya, meyakini sepenuhnya atau diyakini seluruhnya. Itu telah terjadi. Apalagi dikatakan terjadi itu bukan di luar. Ya, dia saksi mata, dia menyaksikan sendiri, dia pelaku sejarah. Karena dikatakan terjadi di antara di dalam, dekat, bersama kita. Yang engkau saksikan dan aku saksikan. Ini penting. Jadi agama kita bukan konsep. Apalagi ideologi. Jauh daripada mitos dan legenda. Bukan hasil akal budi pemikiran manusia, bukan. Bukan hasil pergumulan batin manusia, bukan. Tapi betul-betul Tuhan melakukan karyanya. Nyata di dalam peristiwa Yesus. Itu kita bisa melihat bersama-sama. Karenanya dikatakan kata ego antara kami, kita, ya, aku. Jadi engkau menyaksikan. Jadi tulisan ini ditulis pada waktu zamannya. Pelaku-pelaku sejarah masih hidup. Orang mengalami semuanya. Nanti kita bisa melihat bersama-sama. Karena itu pada ayat yang kedua dikatakan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah, tolong sambung. Lebih keras lagi apa? Saksi mata. Saksi mata. Pelaku sejarah. Pelaku. Jadi bukan sebuah hayalan. Bukan sebuah ide. Bukan sebuah cita-cita. Bukan sebuah renungan. Bukan sebuah impian. Tapi saksi mata. Dilihat. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Karyanya semuanya nyata. Masuk dalam ruang sejarah. Menjadi daging, menjadi manusia, hidup di antara kita. Begitu penegasannya. Karenanya dikatakan di sini karena saksi mata. Kata saksi mata ada dua kata di sini. Aptotes dan anoten. Artinya dari semula, dari permulaan, dari sejak awal, sejak lama. Oh, jadi pengamatannya itu lama semuanya. Bahwa ini saksi mata tahu. Bukan mendadak datang turun dari langit jatuh ke bumi, bukan. Dia tahu asal usulnya. Dia tahu keluarganya. Dia tahu ibunya. Dia tahu asal daerahnya. Dia tahu kampung halamannya. Semar, Petruk, Gareng, Cepot, di mana itu desanya? Gak ada. Tapi ini ada. Bisa dibuktikan. Karena ini peristiwa, mari kita lihat. Saya ingin mengajak kita melihat bersama.
Mungkin kita sudah tahu, tetapi kita kurang mengimani bahwa semua yang dikatakan dalam kitab suci ini adalah peristiwa. Kalau itu peristiwa terjadi seperti peristiwa dalam hidup kita, maka semua yang kita imani dalam kitab suci akan terjadi menjadi peristiwa di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan konsep iman. Bukan. Tapi iman yang menjadi bukti. Iman yang hidup. Iman yang ada di dalam kehidupan kita. Dia lahir. Yesus lahir dari lahirnya. Tahu asal usulnya? Ya, dikatakan di situ. Saudara bisa baca nanti di rumah. Mungkin kita sudah sering baca dalam hari Natal, kita tahu dia lahir di Betlehem. Ibunya bernama Maria. Tidak campur dengan benih laki semata-mata benih perempuan. Tekankan, Yesus lahir dari benih perempuan. Dikandung oleh Roh Kudus, lahir melalui Maria. Itu bukti. Ada saksinya. Yusuf, Zakaria, Elizabeth, semuanya. Orang-orang kampungnya. Kenapa? Karena Yusuf bilang, aku tidak bersetubuh dengan dia. Lagi-lagi ada malaikat saksinya. Sekali lagi, jadi dia lahir dari benih perempuan. Tolong diingat, benih perempuan tanpa laki-laki. Nanti saudara akan lihat sampai pada kitab Kejadian. Benih perempuan inilah, keturunan dari perempuan inilah yang akan menghancurkan ular itu. Semuanya lengkap. Itu peristiwa terjadi. Dia lahir di zaman Herodes, Kaisar Agustus, Quirinius. Semua itu pelaku sejarah. Dan itu dicatat oleh sejarah Romawi. Memang ada yang namanya Agustus, Herodes. Bukannya Loro Kidul tidak tahu asal usulnya di mana. Hanya bayangannya saja, pemikiran manusia saja. Tidak. Semuanya itu peristiwa. Kita lanjutkan sekarang ini. Yesus diadili dan disalib oleh banyak orang. Bukan diam-diam. Tidak diculik. Yang mengadili bukan hanya pemerintah kekuasaan mahkamah agama Yahudi, tetapi juga dihadiri oleh pemerintahan Romawi. Bukti dunianya ada. Dan tidak keliru. Ketika diadili dan disalib, disiksa, mengalami semua itu, penderitaannya, saksinya banyak. Selain orang Yahudi yang semua ada di sana, murid-muridnya, ibunya dan keluarganya, semuanya ada di sana. Sampai orang yang sekedar lewat saja jadi saksi, Simon Kirene. Itu juga bukan orang Yahudi. Dia hanya lewat, pas berkunjung, dia melihat. Bahkan dia menolong mengangkatkan salibnya. Semua ada buktinya. Jadi tidak mungkin. Kalau dikatakan, oh bukan Yesus yang disalib. Orang lain, salah satu muridnya bernama Yudas Iskariot. Mana mungkin. Kalau itu Yudas yang disalibkan, tentu murid-murid yang lain tidak akan berduka cita, apalagi ibunya. Pasti mereka senyum-senyum. Oh, mereka tidak tahu. Tetapi ketika Yesus di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Kalau itu Yudas pasti mengutuki mereka.
Jadi bukti. Dan ketika dia mati, tergantung di kayu salib siapa yang menurunkannya. Salah satu daripada majelis agama Yahudi bernama Yusuf Arimatea. Diturunkan. Dan perempuan-perempuan beserta dengan dia bersiap merempah-rempahinya. Dan tahu di mana dia dikuburkan, diletakkannya, mereka tahu semua. Ada bukti, ada saksi. Dijaga oleh prajurit Romawi, saksi. Saya ingin menunjukkan itu peristiwa. Mari kita imani. Dia bangkit. Tidak diam-diam. Semua melihat murid-muridnya didatangin satu persatu. Tidak tersisa. Kecuali Yudas yang sudah mati duluan. Karena gantung diri. Dan orang Yahudi tahu. Maka tanah Yudas itu disebut Hakal Dama. Orang Yahudi tahu. Bahwa kami benar menyalibkan Yesus. Dan bukan Yudas. Karena itu disebut kuburannya Hakal Dama. Dari situ semua buktinya. Yusuf Arimatea tahu dia turunkan. Ini betul Yesus. Yesus bangkit. Menampakkan diri pada murid-muridnya terkejut. Takut itu hantu karena memang betul sudah mati. Orang mati kok bangkit pasti hantu. Yesus berkata, peganglah tanganku karena hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Pegang. Lihatlah semua yang bekas salibku. Bahkan Thomas bilang sebelum mencucukkan, cucukkan. Nih, ada makanan di situ, aku makan. Ini darah dan daging. Muridnya baru. Betul-betul ini kebangkitan. Bukan hanya konsep. Kebangkitan itu peristiwa. Penebusan Yesus mati di kayu salib. Dosa diampuni. Peristiwa. Supaya kita tahu. Kita tidak punya berhayal dengan agama kita. Kita tidak berhayal dengan sebuah konsep, sebuah pemikiran, sebuah gagasan. Tidak. Kita tidak berhayal dengan cerita-cerita itu. Ini peristiwa. Kalau peristiwa sejarah dalam hidup kita. Dan kita lihat. Maka bacalah kitab Kejadian dari awal sampai kitab Wahyu. Imani itu peristiwa. Satu persatu. Kalau nanti kemudian baru dunia bisa membuktikan bahwa ada banjir besar di zaman Nuh. Kemudian namanya juga sejarah kuno bisa dibuktikan secara ilmiah di kemudian hari. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Itu terjadi, itu bukan simbolis. Itu terjadi. Karena dia naik ke sorga. Semua menyaksikan, lebih dari 500 orang menyaksikan. Dia naik ke sorga. Jadi kalau ada yang ke sorga lalu tidak ada saksinya, nah itu baru mitos. Dia naik ke sorga. Apalagi hanya naik ke sorga karena mimpi. Iya, itu bukan saksi. Jadi karena itu supaya dikatakan di sini, ya supaya kita lanjutkan di sini. Segala peristiwa itu, ya, supaya ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui. Supaya, kata engkau, kita ganti. Kami, kita, coba. Supaya kami dapat mengetahui. Karena kita tidak hadir dalam peristiwa itu. Tapi kita dapat sumber dari yang hadir. Dari pelaku sejarah. Dari sumber pertama. Dari tangan pertama. Bukan pinjam mata orang lain. Dari saksi mata. Supaya kami dapat mengetahui. Tolong sambung. Bahwa segala sesuatu, tolong sambung.
diajarkan kepada kami, di situ kita mengimaninya. Amin. Yang diajarkan kepada kami bukan teori, bukan rumusan, bukan buah pikiran, filsafat, bukan. Supaya yang diajarkan kepada kami, saya ingin mengajak kita bersama-sama di sini. Supaya kita bisa melihat, diajarkan kepada kami. Ada dua kata penting. Ada dua kata yang sangat penting di sini. Ya, yaitu aspalia, kekukuhan, kepastian, keadaan aman, dan epiginosko, mengenal, mengetahui sepenuhnya. Jadi supaya kita punya keteguhan, kekukuhan, kepastian, ya, keadaan yang pasti, keadaan yang aman, ya. Karena kita dapat betul-betul mengenal, mengetahui semua peristiwa itu diajarkan kepada kita, kepadamu, tolong sambung, sungguh benar. Amin. Bukan benar karena pengakuan. Benar karena bukti. Sekali lagi. Saudara percaya semua yang ada dalam Alkitab ini peristiwa? Berarti kita yang mengimani peristiwa itu bisa terjadi dengan kita. Amin. Bisa terjadi dengan kita. Yesus mati mengampuni dosa. Itu terjadi dengan kita. Itu terjadi ketika engkau makan roti, minum anggur, mengimani tubuh dan darah Yesus, itu betul-betul terjadi. Pengampunan itu terjadi. Peristiwa di dalam hidupku, sungguh-sungguh hidupku ini sudah diampuni. Peristiwa. Bukan gagasan. Bukan nanti di pengadilan akhir zaman, bukan. Peristiwa ketika aku percaya menerima tubuh dan darahnya. Aku ditahirkan, aku dipulihkan, aku diampuni. Bebas. Tanpa tuntutan lagi. Imani itu peristiwa dalam hidup kita, amin. Jangan itu simbol. Jangan itu sekedar ini gagasan agama, pemikiran. Bukan, peristiwa. Jadi semua yang ada di sini peristiwa. Yesus mengubah air jadi anggur. Peristiwa bukan? Coba. Peristiwa bukan? Peristiwa. Dia sanggup mengubahkan kita. Ya, dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Dia sanggup, itu peristiwa. Dia menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, perempuan yang pendarahan disembuhkan. Anak Imam Yairus juga disembuhkan. Dia membangkitkan Lazarus, itu peristiwa tidak? Peristiwa itu bisa terjadi dengan kita. Dia sanggup menolong kita. Mujizatnya pasti terjadi. Dia sanggup tolong saya. Dia sanggup tolong saya. Itu peristiwa. Jadi ketika nanti kita mati dan dibangkitkan itu peristiwa. Peristiwa terjadi dengan kita. Dia sendiri bisa bangkit. Orang mati saja Lazarus dihidupkan. Itu peristiwa. Jangan saudara pikir ini hanya keagamaan. Bukan. Ini peristiwa Tuhan. Yang melawat manusia. Dan dia melakukan semua peristiwa itu terjadi. Dia sanggup meneduhkan angin ribut, peristiwa. Dia sanggup juga meneduhkan semua keributan yang ada dalam kehidupan kita. Kekacauan yang ada dalam diri kita. Itu jadi peristiwa, bukan konsep, bukan sekedar ya harapan. Harapan kita adalah harapan bukti. Sekali lagi, harapan kita adalah harapan pragma, bukti.
bukan sebuah harapan keberuntungan, bukan. Agama kita ini bukan agama keberuntungan, makanya tidak ada kata mudah-mudahan. Pasti. Amin. Oh itu. Jadi itu peristiwa. Dia memberikan makan 5.000 orang, peristiwa bukan? Ada saksinya selain murid. 5.000 orang itu. Sebesar apa sih bakulnya? Coba perhatikan. Sebesar apa bakulnya? Tidak lebih besar dari badannya kan? Paling segini. Dan ketika dibagikan, kira-kira terus dia melihat isinya segitu, lalu barisan yang belakang kira-kira punya pikiran enggak? Aku enggak sampai nih. Aku enggak sampai nih. Ternyata sampai. Wah, terus mengalir. Bahkan sampai 12 bakul sisanya. Karena itu orang Yahudi bukan orang Sumatera. Kalau orang Sumatera tidak ada sisanya. Itu pestanya kami, saudara. Ya. Jadi dari situ letaknya peristiwa. Dia sanggup memberi makan kepada kita. Amin. Dia sanggup. Bukan hanya 1 hari, 5.000 hari. Masih ada cadangannya dan masih ada sisanya. Itu peristiwa, imani. Mari kita imani peristiwa. Jika engkau sakit, imani. Ini peristiwa itu terjadi lagi pada peristiwa diriku. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktu itu peristiwa terjadi. Itu juga bakal terjadi di dalam hidupku. Itu bedanya. Bukan nilai baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk. Nilainya adalah anugerah. Kasih karunia. Amin. Ya, kasih karunianya juga bukan konsep. Dia mati buat menebus dosaku. Mari kita hidup dalam kemerdekaan iman seperti ini. Amin. Kita mengimani. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita tahu kita punya penolong yang jelas. Bukan penolong yang mudah-mudahan harap-harapan. Keberuntungan. Bukan. Bukan juga kita seperti ada undian. Kamu belum beruntung. Tidak. Kita tidak menjalani kehidupan kita oleh takdir dan nasib. Karena peristiwa itu sanggup mengubah segala-galanya. Amin. Saya percaya peristiwa Yosua menghentikan matahari. Saya percaya itu peristiwa. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Badai boleh berlalu tapi tidak kena pada kita. Amin. Ya silakan. Karena itu semua peristiwa. Mari kita melihat yang terjadi dalam hidup kita. Terutama pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh. Terima tubuh dan darah Yesus. Menjadi peristiwa dalam diriku. Ada pengampunan yang sungguh-sungguh. Ada pemulihan yang sungguh-sungguh. Ada pembaharuan yang sungguh-sungguh. Amin. Sehingga tidak ada utang apapun lagi dalam diriku. Aku betul-betul merdeka dan bebas. Bebas dalam Tuhan. Dalam kasih karunia. Dalam kemurahan Tuhan. Aku merdeka. Aku pasti sampai ke sorga. Karena peristiwa dia berkata. Aku akan ke rumah Bapakku. Karena rumah Bapakku banyak tempat. Dia tidak ke kuburan. Dia bangkit dari kuburan, dia naik ke surga. Aku akan pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Karena banyak tempat di rumah Bapakku. Kalau dia mati tidak bangkit, aku akan sediakan tempat di kuburan, banyak tempat. Tidak. Jadi saudara percaya kita punya tempat di sana? Oh, kita punya tempat.
Mari kita imani itu peristiwa ketika aku nanti sampai ke sana. Sudah ada tempat. Kaplingku jelas. Mau punya kapling di dunia ini yang lebih bagus? Ujung-ujungnya, akhir-akhirnya, sebagus-bagusnya di mana itu kuburan itu? Ya, San Diego. Ya, kenapa tidak LA? Ya. Saudara, kita tidak itu. Mari kita imani. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini kita imani. Oh, ini peristiwa. Ini bukan simbolis, ini bukan, ya memang ada perumpamaan, tapi perumpamaan ini disampaikan oleh orang yang menyampaikan untuk menasihati kami supaya kami mengikutinya. Mari kita mulai membaca Alkitab dengan iman yang baru. Mulailah dan sungguh-sungguh percaya. Apa yang kubaca terjadi, trust, percaya. Amin saudara. Coba mulai. Satu persatu. Kita lihat. Ya. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami di sorga. Berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Itu betul terjadi peristiwa. Mari kita berdoa.